Shalom Alihim, Besem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas WA dari Pak Reynaldi di Surabaya. Pak Reynaldi di Surabaya itu nanya begini, Pak Pendeta, anak Allah, anak manusia itu di bumi doang apa di surga juga gitu ya. Soalnya pendeta kami mengajarkan nyembah itu Bapa, Yesus di surga itu cuma anak Allah katanya. Jadi benar gak itu Pak Pendeta bahwa anak Allah itu di surga pun juga anak Allah gitu ya. Maka Pak Reynaldi, judul kita adalah anak Allah, anak manusia itu ada dua. Ya, di tayangan saya sebelumnya kan ada tubuh kebangkitan juga ada dua ya. Tubuh kebangkitan yang di bumi yang bisa makan ikan goreng, bisa dipegang, itu si Thomas tuh nyolok jarinya ke lambung dan itu bekas paku itu, kemudian bisa dipegang, bisa nembus dinding, bisa ngilang. Itu tubuh kebangkitan di bumi, lalu naik ke surga. Terus digagal pahami, dikiranya di surga masih begitu. Salah. Ternyata Wahyu 1 ayat 16, di surga tubuh kebangkitan yang naik ke surga itu wajahnya saja lebih terik dari matahari. Coba, terik seperti matahari terik. Anda mau pegang gimana? Jadi tubuh kebangkitan di bumi dengan di surga beda. Ya, di surga ada tubuh kebangkitan Yesus, tapi sudah nggak kayak di bumi yang Anda bisa pegang. Nah, sekarang pertanyaan Pak Reynaldi, apakah anak Allah, anak manusia juga begitu? Jawabannya yes. Anak manusia juga ada dua, Pak. Anak Allah juga ada dua, di bumi sama di surga. Beda, Pak. Mari kita lihat. Ya, anak Allah, anak manusia dulu deh. Anak manusia di bumi, kita sudah tahu dong, misalnya Matius 8 ayat 20 ya. Siapakah anak manusia? Matius 16 engkau anak manusia, Matius 16 ayat 13. Ini contoh saja. Matius 8 ayat 20, Matius 16 ayat 13 itu tentang anak manusia. Ini anak manusia fisik, betul. Yesus fisik, bisa dipegang, makan, ya, tidur juga. Ini Yesus fisik. Anak manusia di bumi itu Yesus fisik. Lalu di surga juga ada sebutan anak manusia. Wahyu 1 ayat 13. Wahyu 1 ayat 13 juga menyebut tentang anak manusia, tapi ini sudah roh. Yang di ayat 16 wajahnya bersinar-sinar seperti matahari terik, suaranya seperti desau air bah. Jadi anak manusia di bumi beda dengan anak manusia di surga. Anak manusia itu sebutan untuk Yesus roh. Anak manusia di bumi sebutan untuk Yesus fisik, yaitu berasal dari Allah yang lahir menjadi manusia. Clear sampai sini Pak ya? Jadi anak manusia ada dua. Di bumi itu fisik, ya tentu saja makan, minum, tidur, bisa dipegang, ya toh. Di surga juga ada anak manusia, Wahyu 1 ayat 13. Tapi ini roh, wajahnya saja bersinar seperti matahari terik. Itu anak manusia. Lalu yang seterusnya, anak Allah. Ternyata anak Allah juga ada dua. Ada di bumi, ada di surga. Mari kita lihat Matius 16 ayat 16. Yesus itu disebut anak Allah. Anak Allah artinya berasal dari Allah, ya, yang dari atas. Yohanes 8 ayat 23. Aku berasal dari atas, aku berasal dari Allah. Itu dari surga ya. Itu disebut anak Allah ya, artinya berasal dari Allah. Bukannya Allahnya beranak ya. Allah beranak itu mah primitif itu. Ya, yang ngomong anak Allah artinya Allah beranak itu udah primitif banget itu. Itu zaman Flintstone. Ya. Masih ada Pak hari ini yang mengatakan anak Allah itu Allahnya beranak, bidannya siapa ya? Itu primitif, itu zaman Flintstone itu. Yesus di bumi disebut
anak Allah. Ini fisik, gitu. Ada Yesus tuh, ada anak Allah. Misalnya Yohanes 1 ayat 34. Yohanes tuh ngomong, itu anak domba Allah. Nanti di ayat 34, ia adalah anak Allah. Ya fisik orangnya, ya Yesus itu fisik manusia itu disebut anak Allah, itu gelarnya Yesus ya. Jadi clear, Yesus anak Allah itu fisik di bumi. Sekarang di surga pun juga disebut Yesus anak Allah. Misalnya di dalam Wahyu 2 ayat 18. Anak Allah, cuman bedanya anak Allah di sini roh. Karena anak Allah di sini yang dilihat sama Yohanes tadi, yang wajahnya seperti teriknya matahari itu ya. Itu adalah anak Allah yang dimaksud di kitab Wahyu. Tak lain dan tak bukan adalah tubuh kebangkitan Yesus itu ya. Jadi clear, anak Allah di bumi ada bentuknya fisik, di surga roh. Itu adalah Yesus sendiri. Saya ulang, tubuh kebangkitan itu ada dua. Di bumi juga ada tubuh kebangkitan, di surga tubuh kebangkitan tetapi roh. Tubuh kebangkitan di surga ini disebut anak manusia, roh juga, disebut juga anak Allah. Sementara di bumi itu anak manusia, di bumi ada fisik, anak Allah di bumi ada bentuknya fisik. Lalu gimana Pak bedain anak Allah di surga itu Pak? Kan di surga ada anak Allah, berarti pendeta kami nggak salah dong Pak. Kami menyembah Bapa, Yesus cuman anak Allah di surga. Ini dia salahmu. Salahmu di sini ya, tak kasih tahu ya. Anak Allah di bumi, kenapa kita menyembah Bapa? Karena di bumi ada anak Allah fisik. Ya, saya ulang, kenapa di bumi waktu itu tahun 30 sampai 33 sebelum Yesus disalib. Kenapa Yesus menyuruh nyembah Bapa? Sebab Yesus adalah anak Allah fisik di bumi. Bapa adalah kiasan Yesus, dia adalah roh, Bapa roh kiasan Yesus, ya loh. Kiasan Yesus roh. Jadi anak Allah di bumi, anak manusia di bumi, kita harus nyembah Bapa. Nah, sekarang masalahnya ketika sudah naik ke surga, anak Allah di surga, anak manusia di surga, tak lain dan tak bukan yang duduk di tahta surga di Wahyu 4 ayat 2. Makanya kitab Wahyu very clear, very detail ya. Yohanes ngelihat sosok tubuh kebangkitan Yesus ini. Ada anak manusia tuh. Gitu kan kata Yohanes ya. Lalu dia lihat, dia ceritakan itu wajahnya, rambutnya putih, wajahnya bersinar. Seperti matahari terik di dalam Wahyu 1 ayat 16. Lalu di dalam terus habis itu ada cerita tentang jemaat ya, 7 jemaat. Lalu di Wahyu 4 ayat 1. Itu Yohanes sini. Tak liatin ya apa yang akan segera terjadi. Suara itu yang tadi didengar oleh Yohanes waktu di Wahyu pasal 1 yang suaranya seperti desau air bah. Tuliskanlah ya loh. Tuliskan apa yang akan terjadi ini. Lalu Wahyu 4 ayat 2, seorang yang duduk di tahta surga itu yang tadi tuh yang ngomong itu Yohanes sini. Tak liatin sesuatu. Lalu di ayat 2 Wahyu 4 ayat 2 yang duduk di tahta surga itu persis sama dengan yang dilihat Yohanes di Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 yang wajahnya seperti terik matahari, lalu dia duduk di tahta surga. Siapa itu? Tak lain dan tak bukan ya anak Allah, ya anak manusia, ya Yesus, ya Tuhan Allah. Ya anak domba. Sama saja ya. Di dalam Wahyu 4 ayat 8 dan ayat 11 yang duduk itu di tahta surga itu disebut Tuhan Allah. Di dalam Wahyu 5 ayat 13 yang duduk di tahta surga itu disebut Tuhan Allah. Nanti muncul anak domba tak lain dan tak bukan juga tubuh kebangkitan. Begini ini bagaimana bisa? Karena Allah itu roh. Kalau Anda pemahaman Anda Allah itu pribadi udah bingung, super bingung gitu. Ya pasti Anda super bingung kalau Anda memahami Allah itu pribadi. Kalau Allah itu roh bisa ya toh. Tuhan Allah dan anak domba adalah satu bisa. Tapi kalau Anda memahami pribadi nggak akan bisa. Anda kan muter-muter akan bingung di sini ya. Jadi clear ya. Pak Reynaldi untuk membedakan bedainnya gimana Pak? Sama-sama anak Allah, sama-sama anak manusia di surga dan di bumi ya gampang. Kalau yang di surga itu roh. Anak Allah, anak manusia ya yang duduk di tahta surga itu siapa? Yesus. Yesus roh.
Sedangkan di bumi, anak manusia, anak Allah itu ya fisik Yesus fisik itu. Yang banyak digambarkan rambutnya gondrong itu. Padahal Yesus pasti tidak gondrong. Ya, beda ya. Jadi tubuh kebangkitan di bumi beda tubuh kebangkitan di surga. Anak Allah di bumi beda anak Allah di surga. Anak manusia di bumi beda dengan anak Allah di surga. Tubuh kebangkitan di surga, anak Allah di surga. Anak manusia di surga adalah roh, tak lain dan tak bukan adalah Yesus sendiri. Dialah Tuhan Allah yang duduk di tahta surga. Enggak ada Bapa, enggak ada. Kan Bapa kiasan Yesus. Ya, sudah finish ya, not exist anymore ya. Gitu ya, Pak Reynaldi, padat, singkat, dan clear. Jadi saya sudah jawab ya pertanyaan Bapak ya. Anak manusia, anak Allah yang di surga. Jadi kalau pendeta Anda ngajarin Yesus itu cuman anak Allah di surga yang kita sembah Bapak, salahmu di situ Pak. Anak Allah yang di surga itu roh. Dialah Yesus, dialah Allah itu sendiri yang duduk di tata surga. Ya salahmu ya di situ. Lah Bapaknya Bapak kan sudah finish karena Bapak itu kiasan Yesus. Ketika Yesus sudah naik ke surga sudah finish. Maka kalau kamu masih ngotot nyembah Bapa, kamu akan terkena Yohanes 8 ayat 24. Mati dalam dosamu. Kowe mati dianggap dosa, Pak. Ini orang Surabaya tuh ngerti toh bahasa Surabaya. Ya. Kon mati dianggap dosa, rek. Ya, dianggap dosa oleh Gusti Yesus. Gak ada gunanya neraka, maka masuk golongan kambing, gitu. Masuk golongan kambing, kambing terkutuk. Meskipun kamu teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, bukakan aku bernubuat demi namamu, sorry aku nggak kenal engkau. Lawang kamu nggak nyembah Yesus kok. Bapak wis ra ono, Pak Reynaldi, Bapak wis ra ono di tata surga. Bapane wae ora ono, Romo ki wis ra ono di tata surga. Romone wis ra ono kok isih tiap hari nyembah Romo. Duh Romo ing swarga. Romone wis ra ono. Kowe waras ora? Ya, itu tadi bahasa Jerman itu. Bapak sudah nggak ada di tata surga. Kok tiap hari kamu masih Bapak kami yang di surga? Kowe waras ora kowe, ya? Waras ora son? Ya, Pak Reynaldi, padat, singkat, dan clear. Jadi clear ya, yang duduk di tata surga adalah Yesus Kristus. Anak Allah itu adalah Yesus Kristus. Anak Allah di surga sana. Anak manusia di surga sana juga Yesus Kristus. Karena description-nya adalah yang wajahnya bersinar-sinar seperti matahari, rambutnya putih, suaranya menggelegar seperti desau air bah, ada pedang yang keluar dari mulutnya, maksudnya firman Allah. Dia pemegang 7 roh, itu loh description Yesus di surga, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, masih tetap dibuka ya, pendaftarannya masih tetap dibuka, dan silahkan Anda ikut demi hal-hal seperti ini, supaya Anda tidak bisa saya harus ngomong, supaya Pak kon nggak iso diapusi mbek pendeta. Ya, ngati-hati lho Pak. Pendeta itu ngapusi lho Pak, nek enggak Alkitab ya ngapusi, kon dapusi lho Pak. Duitmu diporotin janji surga. Ya. Enggak Alkitab ya kabeh itu Pak pengajaran Pak. Itu bahasa Jerman tadi ya. Ya, supaya Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu menjadi tahu, ikut sekolah Alkitab ya. Biar tahu, oh ternyata kalau kami berdoa kepada Bapa dan Yesus anak Allah. Benar sih Yesus anak Allah, tapi nek anak Allah di surga itu Yesus Allah. Ya roh itu yang duduk di tata surga itu. Ya, beda dengan anak Allah di bumi. Alkitab itu meskipun bahasa Indonesia tidak mudah dipahami Pak. Diperlukan ini Pak, otak ini, pikiran ini dibuka oleh Yesus. Lukas 24 ayat 45. Kalau nggak dibuka Pak mustahil. Syarat dibuka Yesus, sembah Yesus Allah. Kalau kamu nyembah Bapa mustahil pikiranmu dibuka. Pikiranmu mampet, ayat Alkitab dibaca sama. Kok aku kok mampet Pak? Lah kamu nggak nyembah Yesus. Allah yang benar itu Yesus, yang kamu sembah Bapa. Ya, yang mampet pikiranmu. Yesus nggak mau orang yang nggak nyembah Yesus dibuka pikirannya. Makanya saya pendeta-pendeta tenang aja loh. Di luar sana ada yang jelek-jelekin Alkitab. Aku pegang prinsip. Di luar sana kan nggak nyembah Yesus, mustahil dibuka pikirannya, ngerti Alkitab. Ya.
kita penyembah Yesus dibuka. Makanya dia mau nanya apa saja kita bisa jawab, ya. Padahal kitabnya bahasa Indonesia loh. Lalu muncullah pendeta-pendeta dengan bahasa Ibrani, sok Ibrani, tujuannya cuman mau nipu jemaat. Coba yang ngomong Ibrani melulu nih, ekad lah, ya toh. Ya, Eloheno ekad itu artinya begini, ujung-ujungnya apa? Allahmu tiga. Iya ya Pak ya, yang suka ngomong Ibrani, ekad satu kesatuan, apalagi tiga pribadi dalam satu, tiga pribadi dalam satu hakikat, ujung-ujungnya apa? Allahmu tiga. Kowe warason, Allah kok tiga? Allah itu ya satu sesuai Alkitab LAI bahasa Indonesia. Allah itu satu. Galatia 3 ayat 20. Sok keminter ya atau mau bohongin jemaat. Kalau Anda dibacain Alkitab Ibrani kan, ya Pak pendeta, kamu nggak mudeng loh, ya. Nih pendeta yang nggak pakai tipu-tipu nih, pakai Alkitab LAI, siap di cross check. Yang pakai Ibrani tipu-tipu, dijamin tipu-tipu Pak. Ya, dia tujuannya pengen ngomong apa? Alkitab LAI itu salah, yang bener Alkitabku. Ya, Alkitab tipu-tipu Pak Ibrani Pak. Ya, yang pendeta-pendeta masih ngomong Ibrani melulu, pakai Alkitab Ibrani itu udah pasti nipu Pak. Tipu-tipu. Pakailah Alkitab LAI yang clear cetha welo-welo. Semua bisa membaca, bisa cross check. Mereka kalau pakai Ibrani kan nggak bisa di cross check. Yang mau ikut baptisan 6 Juni besok udah pasti tidak bisa. Di Kelapa Gading masih tutup, masih kolam renangnya belum buka. Tapi 13 Juni di Cikarang infonya bisa, udah buka ya. Ayo yang Bekasi dan lain sebagainya ke Cikarang ya. Kemudian mudah-mudahan Pamulang tanggal 20 Juni sudah buka kolam renang. Kemudian Tangerang juga. Tempat-tempat lain menyusul, mungkin mulai Senin mulai pada buka mereka di daerah-daerah ya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandeta BPS. Haleluya.